asam manis, manisnya dari mangga, asam manisnya dari jeruk balinya, kemudian di atasnya creamy dan rasa gurihnya dari es degannya itu, es puternya itu kan. Itu disajikan di dalam di dalam gelasnya di dalam piring dalam, di dalam piring dalamnya ada dry ice ya. Jadi pas bawa kita kasih air panas, jadi dia beruap gitu, smoky dan sangat dramatis gitu loh. Halo teman rasa, jumpa kembali dengan saya Cak Tom. Inilah Aku Rasa, Akar Kuliner Nusantara. Teman rasa, kali ini kita kedatangan salah satu chef terbaik di Indonesia. Beliau belum lama ini juga menjadi salah satu juru masak yang dipercaya menjadi juru masak di acara Gala Dinner KTT ASEAN 2023. Ini dia, Chef Degan Septo Aji. Selamat Apa kabar, siang, Mas. Chef? Baik, kabar baik, Mas Tomo. Alhamdulillah. Dalam KTT ASEAN yang lalu, Chef Degan terlibat dalam persiapan jamuan untuk para tamu. Tapi yang menarik secara khusus, Chef Degan adalah yang memegang pimpinan untuk perhelatan Spouse Program. Betul. Yang di Taman Mini Betul. Indonesia Indah. Wah, ini bisa diceritakan, Chef, gimana pengalamannya menyajikan masakan untuk para spouse, ibu-ibu dari para pemimpin negara ASEAN, bahkan mungkin juga dunia, karena ada negara sahabat ASEAN juga yang diundang. Ya. Gimana tuh, Chef? Nah, ini sebetulnya ceritanya gimana tuh awalnya? Ya, ceritanya awalnya tuh ini semuanya mendadak, Mas. Jadi saya waktu itu masih liburan di luar negeri, di Eropa. Kemudian waktu saya masih di Norway, kita dihubungi oleh istana, dimintain profile. Tumben-tumben ada minta profile ya. Terus kebetulan bawa laptop, ya udah kita kirim profilnya. Terus 3 minggu kemudian nggak ada apa-apa di dalam 3 minggu. 3 minggu kemudian waktu perjalanan mau pulang ke Indonesia, saya waktu masih di Istanbul, kita ditelepon oleh Setnek ya. Kemudian pas kita mau boarding loh. Ya. Jadi saya minta maaf karena kita pas lagi mau boarding, jadi kalau mau kita bisa ngobrol misalnya 10 jam lagi pas nyampe di Jakarta. Sampai di Jakarta buka HP ribuan message WhatsApp, kemudian berapa miss call gitu. Ternyata kita diundang untuk meeting soal acara KTT tersebut. Besok paginya Meetingnya besok paginya. Jadi kita sampai tanggal 9 Agustus, tanggal 10 meetingnya pagi-pagi. Kemudian ya udah mau nggak mau ya ikut meetingnya. Jadi meetingnya dari pagi jam 8 sampai saya ingat sampai malam jam 9 meeting berikutnya jadi sama Setnek, kemudian sama Chef Arnold ya nggak, kemudian sama IO-nya. Terus jadi di hari kita pas sudah balik ribuan meeting dan back to back dan langsung lumayan sibuk dan langsung diberitahu tugasnya lah ya nggak. Nah itu mulainya begitu, dan waktu itu saya diminta untuk khusus mengurus Spouse Program. Spouse Program adalah jamuan lunch dari Ibu Presiden yang berada di Taman Mini, dan acara ini khusus karena pisah dari acara yang lain-lainnya. Jadi kita khusus di Taman Mini, yang lainnya pada di Senayan. Di daerah Senayan. Jadi saya dibilang, Chef nanti Chef Degan sendiri, tidak sama tim yang lainnya. Jadi Chef yang harus ngurus ini semuanya sendiri, dan sebetulnya ibu-ibu lebih susah gitu dibanding yang lain, karena memang lebih teliti ya dari segi makanannya, dari segi menyajikannya kan harus lebih kecil semuanya, lebih halus, dan juga makanannya nggak boleh terlalu berat, Mas, karena juga dietary restriction-nya kan sangat ketat ya. Ada yang nggak makan ini, nggak makan itu, dan karena ini makan siangnya lumayan bukan makan siang, lebih ke brunch gitu ya, sekitar jam 11-an gitu. Jadi makanan nggak boleh terlalu berat juga, karena mereka habis breakfast juga, kemudian waktu datang ke Taman Mini banyak juga refreshment-nya sama kanape, makanan kecil-kecilnya.
lalu makan siangnya juga harus sesuatu yang tidak terlalu berat, tapi tetap cantik dan sesuai temanya lah. Ya. Nah, kalau bicara tentang pilihan menunya sendiri, Chef, Ya. ini kan karena saya bayangkan tuh mereka berasal dari background negara culture yang berbeda-beda, Betul, tentunya betul. dengan tradisi kulinernya yang juga Betul. berbeda-beda, Ya, betul. palet rasanya yang juga Betul, 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 berbeda-beda betul, gitu ya. betul. Belum lagi bicara, nanti saya juga ingin tanya tuh soal ini kan standar kenegaraan ya. Ya, Berarti betul, kan pasti betul. ada safety Ada. dan security dari Betul, makanan yang betul. mau dimakan oleh para spouse pimpinan negara ini yang Ya, pasti betul. sudah diamanahkan tuh oleh pas pampres gitu. Ya, betul, betul, betul ya. Itu suatu hal yang menarik dan pasti nggak akan dialami oleh chef yang lain yang Masak melayani biasa gitu ya. masak biasa. Ya, betul. Betul. Jadi memang benar waktu itu utama kali yang kita harus pikirkan adalah supaya aman semuanya memang, dan karena kita di Indonesia juga makanan semua harus halal. Itu satu, ya nggak? Keduanya yang harus juga dilihat adalah saya waktu itu minta dietary restriction-nya dari masing-masing ibu-ibu ya. Kan ada juga permintaan, ada misalnya ada yang nggak makan, ada beberapa yang nggak mau pedas, nggak suka makan pedas. Ada tidak mau santan atau krim, Ya. ya. Ada juga yang tidak suka terlalu asin. Ada juga yang tidak suka salmon. Ada tidak suka. Jadi banyak sekali mas ternyata. Oh ternyata ini nggak mau ini, yang ini nggak mau itu. Jadi saya harus memilih atau membuat salah satu menu yang bisa mengakomodir semuanya gitu loh. Jadi ya udah dari ini semuanya saya bikin kita udah dikasih tahu bahwa semua event kalau ada makanan untuk para tamu negara harus 3 course ya, appetizer, main course, dessert. Ya. Udah saya bikin 3 course. Waktu itu di awalnya saya bikin appetizernya saya bikin sayur urap dengan scallop. Ya. Jadi sayur urapnya ini kita bungkus di dalam kulit lumpia basah kayak rice paper gitu loh mas ya. Jadi dibuat mirip seperti kita makan lumpia basahnya Vietnam, tapi isinya sayur urap. Sayur urap. Betul. Ya, terus saya menyajikan dengan scallop. Ya, scallopnya dipensir, kemudian kita sausnya waktu itu saya memberi saus lain, tapi waktu di food tasting pertama ada yang minta, chef saya minta ini dong sausnya sambal kecap, tapi nggak boleh pedas, tapi harus rasa sambal kecap gitu loh. Jadi saya bikin sambal kecap dip, jadi sausnya agak kental kayak sambal kecap, agak kental, rasanya persis sambal kecap tapi nggak pedas ya. Ada rasa bawang merahnya, ada rasa jeruk limunya, ada rasa bawang gorengnya, cuman semuanya nggak pedas gitu, dan rasa kecap manisnya ya nggak. Nah itu yang appetizer pertama. Kemudian main course-nya saya bikin ikan dabu-dabu. Sambal dabu-dabu juga tidak pedas ya. Karena kan sambal dabu-dabu kan sebenarnya segar ya, ada tomatnya. Kalau dilihat sedikit, kalau di Meksiko tuh kayak salsa gitu loh ya. Jadi ada tomatnya, ada bawang merahnya, ada juga jeruk limunya. Jadi semua segar. Kita menyajikan dengan ikan baramundi lokal, kakap putih yang muda. Terus dipensir aja dengan sambal dabu-dabu. Terus saya memberi perkedel kentang mas, tapi bentuknya bulat gitu loh, ya nggak? Jadi ada sangat rasa Indonesianya gitu loh. Dan itu juga nggak berat karena cuman ya dabu-dabu kan, sambal dabu-dabu sebenarnya light ya, sangat light, nggak ada santannya. Ya. Lalu dessertnya kita bikin es degan. Kita bikin es degan, tapi bentuknya kayak kita makan es. Jadi bentuknya kayak es krim ya. Cuman rasanya kayak es degan. Kalau kita makan es degan, kalau es puter gitu loh, ya, kayak es puter. Cuman supaya lebih keren, lebih enak, lebih elegan, buah-buahannya kita memberi mangga manis ya, sama jeruk pomelo mas, jeruk Bali. Kan itu agak asem gitu ya. Asam manis, manisnya dari mangga, asam manisnya dari jeruk Balinya. Kemudian di atasnya creamy
dan rasa gurihnya dari es degannya itu, es itu. puternya itu kan. Itu disajikan di dalam di dalam gelasnya di dalam piring dalam. Di dalam piring dalamnya ada dry ice ya. Jadi pas bawa kita kasih air panas, jadi dia beruap gitu, smoky dan sangat dramatis gitu loh. Nah, waktu kita ada 3 kali food tasting loh Mas waktu itu ya. Di food tasting pertama ada salah satu ibu-ibu dari istana meminta ke saya, "Chef, bisa nggak kasih satu opsi sup di appetizer-nya. Jadi kasih opsi satu lagi sup, terus nanti kita lihat yang mana yang lebih cocok, apakah kita menyajikan sup sebagai appetizer atau urap tadi, sayur urapnya gitu loh." Saya bilang ya nggak masalah Bu, saya bikin supnya. Tadi saya menambahkan sup karena saya lihat dari permintaan salah satu tamu, dia tidak mau sup yang bersantan atau tidak mau sup yang ada krimnya gitu loh. Jadi clear soup gitu. Clear soup. Jadi saya bikin sop buntut Mas. Saya bikin sop buntut. Saya klarifikasi. Jadi itu proses klarifikasi seperti menjadi, kalau di Prancis itu ada sup namanya consommé ya. Itu supnya bening ya. Tapi jadi saya bikin sop buntut, kan sop buntut butek ya sebetulnya. Saya klarifikasi, jadi saya masukin daging, bumbu dan putih telur, kita proses lagi sampai akhirnya supnya jadi bening ya. Tapi rasanya tetap sop buntut, tapi kaldunya sangat bening. Kemudian buntutnya yang biasa kita makan ada tulangnya segala macam, saya copot dagingnya dari tulangnya, saya potong halus, saya daduk kecil, saya masukin ke kulit gyoza. Kayak kita bikin kayak bikin wonton gitu loh, ya nggak? Oh ya. Tapi itu kulit gyoza, jadi bentuknya seperti dimsum gitu loh. Nah, di dalamnya dimsum itu ada daging buntutnya, kemudian ada sayurannya yang biasanya ada di sop buntut di dalam situ. Kemudian kentangnya saya daduk kecil, saya sebagai alas di dalam supnya. Saya taruh wontonnya itu saya taruh di atasnya. Kemudian saya kasih irisan sayuran yang halus di atasnya lagi. Nah, ini kita masukin ke mangkok supnya Mas. Jadi kita taruh mangkok supnya. Nah, supnya dituangkan di depan tamu saat disajikan gitu. Jadi mereka bisa lihat isinya, kemudian dituangkan sup panasnya ke dalam mangkoknya. Jadi itu satu gimmicknya juga gitu loh. Terus akhirnya waktu habis mereka menyicipi, saya tanya, "Oke Bu, sekarang mau yang mana? Mau yang saladnya atau mau yang supnya?" Ternyata mereka pada bilang, "Waduh, enak juga ya supnya." Dua-duanya. Bisa nggak dua-duanya? Akhirnya saya bilang, ya bisa aja, cuman waktu menyajikannya harus cepat. Akhirnya jadi bukan 3 course tapi 4 course. Buat saya itu akhirnya kita harus menyajikan appetizer dan supnya dengan waktu yang sangat singkat. Karena waktu lunchnya itu kan sangat pendek waktunya. Kan kita harus ikutin protokol waktu ya. Jadi di situ challenge-nya sebetulnya. Tapi alhamdulillah semua lancar ya nggak. Ini kan waktu itu di food tasting pertama, food tasting kedua kita menyajikan supnya. Nah, di food tasting kedua mestinya Ibu Iriana udah datang untuk menyicipi, tapi beliau nggak ikut. Yang ada cuman Bapak Presiden. Jadi Bapak Presiden datang waktu kita bikin food tastingnya, Bapak menyicip makanan-makanan yang buat gala dinner. Nah, di waktu yang sama sebetulnya saya juga mesti bikin buat ibu untuk mencicipi lunchnya kan. Tapi ibu waktu itu nggak datang, terus akhirnya kita harus bikin satu food tasting lagi di Taman Mini. Jadi kita bikin 3 kali food tasting sebelum hari hanya gitu. Jadi lumayan ketat kerjanya Mas, karena bayangin kita untuk food tasting aja biasanya kan food tasting waktu itu di pelataran jam 9 pagi dan waktu di Taman Mini juga jam 9. Artinya kita jam 2 pagi udah harus ada di tempat Mas. Karena kan seperti tadi dibilang dari Pas Pampres tempat harus steril jam 6 pagi. Jadi kita jam 3 udah di tempat, jam 6 pagi steril, jam 6 juga setengah 7 kita harus punya food check, ya nggak? Seperti tadi. Jadi semua makanan harus lewat Pas Pampres dulu. Betul. Jadi setiap kali kita menyajikan makanan, apakah itu buat food tasting, apakah itu untuk event hari hanya, harus ada food checknya. Food checknya itu biasanya semua makanan yang kita menyajikan harus dikasih dulu ke Pas Pampres. Ada tim labnya, mereka cek semuanya. Kalau semuanya aman, baru kita kasih lampu hijau. Kalau ada yang nggak aman misalnya,
ya kita harus cari solusi lainnya gitu. Jadi selalu harus punya plan B-nya. Iya. Tapi Berarti sangat alhamdulillah dinamis ya di lapangan itu dan Tapi gini Mas, saya dulu ya mengalami mengalami presiden-presiden lain dulu. Saya pernah dulu waktu saya masih menjadi line cook, saya pernah bantu zaman Pak Harto, saya pernah juga kita juga masak buat Pak Harto waktu itu. Untuk Bu Mega pernah, sama untuk Bapak SBY juga pernah ya. Nah di zaman itu food check-nya itu beda Mas. Jadi food check-nya itu kita memberi ke pas pampresnya saat mereka mau makan. Jadi kita bikin 2 porsi, 1 buat pas pampres, 1 buat tamu negaranya atau langsung keluar ya. Nah itu kan agak susah kan, gimana itu kan nggak bisa dicek sebelumnya istilahnya. Ternyata saya baru tahu sekarang SOP-nya berubah. Jadi ngomong kemarin sama pas pampres, mereka bilang iya chef, sekarang SOP-nya berubah. Sekarang 3 jam sebelumnya udah harus semua beres dengan food check-nya. Dimana saya pikir itu sangat bagus. Jadi mereka semua jadi aman ya. Dan kita pun masih punya waktu untuk mengubah sesuatu kalau ada yang tidak beres ya. Tapi lumayan lah karena saya udah biasa dengan hal kayak gitu, jadi sesuatu yang oke lah. Nah itu menjawab pertanyaan saya sebenarnya, cerita dari Chef Degan ini. Saya membayangkan dengan skill yang semacam itu tentunya butuh kualifikasi tertentu, pengalaman lah, pendidikan, karir dan sebagainya. Dan terjawab tadi ternyata dari perjalanan karir Chef Degan ada pengalaman-pengalaman yang spesial melayani tamu-tamu VVIP seperti itu ya. Gitu. Nah kalau dari pendidikan sendiri atau bagaimana dulu seorang Chef Degan muda gitu membayangkan karirnya atau gitu. Saya tuh memang dulu nggak membayangkan bahwa karir saya akhirnya lari ke sini, apalagi bikin podcast seperti ini. Jadi tuh dulu gini Mas, awalnya tuh waktu saya masih SMA ya, saya kan dulu gedenya di Jerman ya. Jadi waktu saya SMA kan waktu udah mau kelas terakhir nih, kan kita biasanya dipersiapkan untuk ke masa depannya, kalian mau cari profesi apa gitu. Saya juga ditanya sama mama saya gitu, kamu jadi apa nanti, kalau kamu inginnya ke arah mana gitu loh, bidang mana. Ya namanya anak cowok kan pengennya jadi pilot, dokter atau kayak gitu kan, tapi kurang pinter Mas, jadi nggak cukup otaknya untuk jadi dokter sama pilot waktu itu. Akhirnya saya pikir, saya waktu itu lihat Mas di satu acara TV ya, seri TV mengenai kapal pesiar, cruise ship dulu ya nggak. Saya lihat, loh kok asik banget ya, chef-chef di atas cruise ship itu masak itu setiap hari di pantai yang berbeda gitu loh. Kok kayaknya keren gitu ya, asik gitu ya, nggak jalan-jalan keliling dunia gitu. Terus saya bilang ke mama saya pengen ke bidang kuliner gitu loh. Karena saya juga lihat mama saya masak, mama saya jago masak gitu. Mama saya lihat, oh gampang lah, cuman ngaduk-ngaduk aja gitu ya kan. Terus ternyata tidak begitu di aslinya. Saya waktu itu ingin penasaran gitu. Saya pas lagi liburan sekolah dulu saya magang di salah satu hotel restoran yang di daerah saya tinggal dulu. Dan waktu itu chefnya sudah bilang ke saya, jangan ambil profesi ini. Karena profesi ini tuh nggak ada enaknya, dia bilang. Kamu nggak akan punya waktu untuk keluarga. Kamu nggak akan punya waktu untuk teman-teman. Kamu akan kerja overtime. Kamu akan kerja di mana teman-teman kamu semua libur. Dan kamu libur saat teman-teman kamu semua kerja gitu. Kamu nggak akan ketemu, dia bilang. Terus saya bilang, ya tapi saya pengen nyoba. Terus waktu itu saya masih muda, saya masih muda lah Mas. Terus waktu itu saya bilang, oke, nggak apa-apa chef, saya pengen coba gitu loh. Dan saya ingat, saya ingat kata-katanya, dia bilang, oke, kalau gitu kalau kamu mau coba, saya akan memberi kamu realitasnya gitu loh. Dan saya di hari pertama saya magang itu saya kerja 16 jam chef. Terus 16 jam saya kerja dan benar-benar capek, luar biasa capeknya gitu loh. Tapi nggak kapok gitu loh, ya nggak. Pengen coba lagi. Terus habis 2 minggu selesai magang, saya ditawarin kerjaan. Waktu itu ditawarin. Karena di Eropa itu kan biasanya kalau itu kan bidang keterampilan itu kita ambil program seperti apprenticeship program ya. Jadi kita kerja di situ tuh
di satu tempat, khususnya saya di hotel restoran itu 3 tahun. Jadi dalam 3 tahun pendidikan itu kita dididik dari segi teori, praktek, dan oral juga. Jadi hotel atau tempat kita kerja itu dia bertanggung jawab untuk prakteknya, tapi kita tetap sekolah, kuliah juga. Jadi di sekolah kita belajar teorinya. Jadi itu ada dual sistemnya seperti itu gitu loh. Jadi saya ambil apprenticeship-nya 3 tahun di situ, terus pas lulus jadi certified chef lah. Jadi kita dapat sertifikasi, ya kita certified chef, itu profesi kita. Kalau di Eropa mau buka restoran atau apa kita bisa gitu loh. Oke. Nah, kan tumbuh di Jerman. Ya. Sekolah di London. Enggak. Saya tumbuh di Jerman. Setelah selesai saya sekolah kuliner, saya ingin memperbaiki bahasanya. Jadi saya ke London waktu itu. Jadi saya cuman ke London itu untuk ambil bahasa, untuk memperbaiki bahasanya sambil kerja juga. Tapi waktu itu, zaman itu kan kita kerjanya ya di bar lah atau di restoran kecil untuk, karena kita punya skill untuk bantu-bantu, tapi itu juga tidak legal zaman dulu gitu ya. Yang penting dapat duit gitu ya enggak. Tapi buat saya lebih ke bahasa aja, Mas. Jadi supaya saya belajar bahasa. Dan ternyata saya waktu itu hampir 6 bulan di London itu saya belajar lebih banyak daripada 6 tahun di sekolah gitu loh. Karena kita memang langsung ya, praktek langsung dan di negaranya, dan saya belajar memang ternyata kalau kita mau cepat belajar bahasa harus ke negaranya memang. Iya. Lalu apa yang kemudian akhirnya memutuskan untuk berkarir di Indonesia? Ya, jadi waktu itu saya habis selesai di London. Nah itu kejadiannya di London, Mas. Saya lagi di London, ceritanya lagi nonton bioskop ya. Terus saya lihat ada kelompok anak-anak Indonesia duduk nggak jauh dari saya gitu. Saya dengar mereka ngobrol gitu loh. Terus saya nggak tahu tiba-tiba homesick. Mas, jadi saya pengen sebutnya kerja di Indonesia. Saya pengen belajar, tiba-tiba saya ada keinginan pengen belajar di Indonesia. Waktu itu kan 2 tahun sebelumnya saya sempat ke Indonesia karena sepupu saya nikah. Terus saya sempat waktu zaman dulu di Jakarta, saya sempat makan di Jakarta Hilton, Mas. Zaman dulu, Hotel Sultan sekarang kan, itu dulu Jakarta Hilton. Dan saya lihat hotelnya, wah luar biasa, saya kagum waktu itu lihat. Terus saya punya cita-cita, saya pengen kerja di salah satu bintang 5 di Indonesia gitu, di Jakarta. Terus kebetulan ada teman, ada saudara, dia ngasih tahu gitu loh, kalau kamu mau lamar, caranya begini gitu loh. Terus ya udah, saya bilang ke mama saya pengen nyoba lamar ke Indonesia ya enggak. Kebetulan pas saya pulang dari London kita liburan ke Indonesia. Nah, jadi saya langsung bikin lamaran, saya kirim. Terus saya bilang ke mama saya kan nggak setuju bahwa saya pulang ke Indonesia karena kan gajinya jauh beda sama di Eropa ya waktu itu. Terus saya bilang ya udah gini mah, kalau seandainya saya keterima saya stay. Tapi kalau seandainya nggak keterima, nggak dapet apa-apa, ya saya ikut balik ke Indonesia. Terus akhirnya nyangkutnya di Jakarta Hilton juga. Saya dapat malah di Jakarta Hilton. Di fine diningnya saya dapat. Itu memang cita-cita yang luar biasa yang tersampai juga akhirnya. Kerja di Jakarta Hilton atau di hotel bintang 5. Apalagi saya beruntung dapat di fine dining. Gitu loh. Dan waktu itu memang rasanya Hilton menjadi hotel. Di hotel. Belum banyak seperti sekarang. Itu zaman dulu kan semua pada mainnya ke sana ya nggak? Di pizzerianya. Ini anak muda kan semua di situ mainnya kan. Nah, tapi kan beda kalau kita main sama kerja. Betul. Oke, menarik sekali. Nah, Chef, saya pengen tahu nih, waktu Chef ambil Chef Certificate di Jerman kan, tentunya masakannya adalah masakan Prancis. Eropa. Ya. Nah, bagaimana pandangan Chef sendiri tentang masakan Indonesia hari ini? Terutama mungkin untuk yang fine dining ya sekarang. Ya. Nah saya waktu itu juga kebetulan waktu saya kan di fine dining dulu ya. Tapi kita kan memang waktu saya di Hilton dulu banyak fine diningnya French semua gitu ya. Tapi saya juga lihat teman-teman yang di banquet, yang di main kitchen di belakang, saya juga lihat kan mereka bikin masakan Indonesia. Dan kebetulan saat itu Mas ada Hotel Hilton tuh dia mengeluarkan satu buku dulu ya, namanya The New Style of Indonesian Cuisine. Jadi itu sebetulnya di zaman dulu udah ada buku
Indonesian, masakan Indonesian modern zaman dulu. Jadi timnya Jakarta Hilton waktu itu sama chefnya dulu dia bikin, ya nggak. Dan waktu saya lihat, buat saya kagum sekali lihat masakan Indonesia kok modern gitu dengan fine dining style gitu. Dan kita juga sempat dulu punya promosi juga di Taman Sari dulu, di mana saya kerja dulu di situ. Dan di situ saya pikir, wow, ternyata masakan Indonesia pun bisa menjadi fine dining gitu loh. Nah di situ saya sendiri tertarik dengan masakan Indonesia. Tapi kita kan harus belajar dari bawah kan, jadi harus ngerti bumbu-bumbu dan lain-lain kan. Jadi bener-bener kadang-kadang bantu, ya nggak cuma di Hilton aja. Waktu saya pindah ke beberapa hotel lainnya di Indonesia juga belajar sama tim chef Indonesianya yang memang jago masakan Indonesia sama mereka. Dan juga di keluarga misalnya sama mama saya juga, saya belajar juga yang masakan Indonesia lainnya yang masakan dasar, ya nggak. Nah buat saya itu sangat penting, apalagi kita sebagai orang Indonesia. Dan saya mengalami sendiri, setiap kali saya di luar negeri ketemu orang lain, teman baru, pas mereka tahu saya orang Indonesia pasti ditanya, oh you're Indonesian? Can you cook us something Indonesian? Jadi kan otomatis masa saya bilang, wah saya nggak bisa masakan Indonesia, seorang Indonesia, malu kan kalau gitu. Terus akhirnya untung saya belajar dan akhirnya saya bisa juga masak buat teman-teman. Dan lama-lama saya yang namanya masak itu semua sebetulnya sama mas, step-stepnya sama, bahannya sama, cuman bumbunya yang beda, ya nggak? Tinggal gimana kita membuat masakan itu dan menggunakan bumbu dengan benar supaya hasil dan kualitasnya menjadi paling bagus gitu loh. Maksudnya ikannya tidak overcook, dagingnya tidak overcook, bumbunya benar meresap ke dalam gitu ya. Itu teknik-tekniknya yang kita harus belajar. Dan itu saya rasa di teknik Prancis itu kita diajarin dengan baik. Apalagi kita menggunakan teknik itu untuk masakan Indonesia, akhirnya jadi bagus. Nah, zaman sekarang yang saya lihat khususnya kemarin di KTT juga, pertama kali ini saya lihat pemerintah atau misalnya khusus di acara kayak gini, mereka menggunakan banyak talenta-talenta anak-anak muda Indonesia yang memang sudah udah jago masakan Barat, tapi juga jago masakan-masakan Indonesia dan menggunakan teknik Baratnya untuk mengangkat masakan Indonesia menjadi level yang lebih tinggi gitu. Nah kemarin di KTT itu dan di KTT sebelumnya juga sudah diberikan platform untuk melakukan itu, display masakan Indonesia dengan gaya dan kualitas luar negeri. Nah menurut saya ini penting. Menurut saya kita harus, dan memang udah harus mulai. Memang dulu sudah ada, memang dulu juga banyak teman-teman udah senior-senior saya juga udah bikin masakan Indonesia yang jago-jago, yang bagus-bagus. Cuman dulu nggak ada yang tahu, tidak ada sosial media, tidak. Zaman dulu udah di tahun 80-an udah banyak sekali di Jakarta Hilton senior-senior saya dulu udah bikin promosi masakan Indonesia di luar negeri. Tapi kan nggak ada yang tahu mas zaman dulu, ya nggak? Dan mungkin nggak ada interestnya juga. Padahal zaman sekarang interestnya ada, platformnya ada, dan talentanya, makanannya, cuisine-nya semua udah siap dan ada gitu loh sebetulnya. Yang saya ambil dari pengalaman saya mas ya, kalau saya masak itu selalu laku, ya nggak. Yang satu tuh pasti sate. Ya, setiap kali kita masak sate, saya bikin sate itu sangat menarik, orang pada suka, ya nggak. Maaf, mungkin karena daging yang dibakar ya itu sangat menarik. Kemudian dan cara buatnya juga nggak susah, ya nggak. Kemudian nasi goreng mie goreng itu juga selalu suka. Dari saya kecil mas ya, waktu saya di Jerman. Kalau saya ada event di sekolah atau misalnya ada acara sekolah atau ketemu sama teman-teman di sekolah, itu mama saya selalu bikin nasi goreng. Saya pakai panci besar, saya bawa, saya taruh itu yang paling cepat habis. Nasi goreng.